Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ida diyafatan wa karamatan lil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul 'allam. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan takwa Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan semua perintah-perintahnya sekaligus menjauhi apapun yang menjadi larangannya. Insya Allah dengan takwa kepada Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kemudahan baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kalau di hari raya Idul Fitri Allah menekankan sebuah kesucian, baik mensucikan jiwa kita dengan mengeluarkan zakat fitrah, mensucikan harta kita dengan mengeluarkan zakat mal, atau mensucikan jiwa kita dengan menunaikan ibadah puasa. Akan tetapi di hari raya Idul Kurban ini, di hari raya Idul Adha ini, yang Allah tekankan adalah sebuah pengorbanan, di mana saudara-saudara kita telah berkorban melakukan pekerjaan ibadah berupa haji yang mengorbankan harta benda, tenaga, pikiran, bahkan nyawa pun juga menjadi taruhannya. Kemudian di hari raya ini Allah menekankan penyembelihan binatang kurban. Kurban itu adalah pertama kita bersandar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an: Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kalian nikmat yang sangat banyak sekali, nikmat yang sangat luar biasa, yang tidak bisa kita hitung dengan kalkulator ataupun dengan alat secanggih apapun. Kita tidak akan mampu untuk menghitung
nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah sangat banyak, maka apa yang harus kita perbuat? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah, kemudian berkorbanlah. Berkorban inilah yang ditekankan dalam momentum hari raya Idul Adha. Sampai-sampai hari raya diberi nama Idul Adha, hari raya penyembelihan binatang. Bahkan dalam riwayat lain Idul Nahri, hari raya korban. Ini dari pentingnya kita mengeluarkan binatang kurban. Kurban itu tujuannya tiada lain adalah satu, taqarruban ilallah, niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Waja'alna likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahumullahu min bahimatil an'am." Kata Allah, masing-masing umat, baik umat Nabi Muhammad ataupun umat-umat terdahulu, telah aku syariatkan untuk menyembelih binatang kurban. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tujuannya agar supaya mereka ingat kepada Allah, agar supaya mereka menyebut nama Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka berupa binatang-binatang ternak. Ini kenapa kurban disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu disyariatkan karena untuk supaya menjadi kendaraan kita di akhirat kelak nanti. Di akhirat kita butuh perjalanan yang cepat. Kita butuh kendaraan. Di dunia kita butuh kendaraan. Di akhirat pun kita butuh yang namanya kendaraan supaya proses lebih cepat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Azzimu dohayakum fa innaha 'alas sirati matayakum." Agungkan, laksanakanlah penyembelihan kurbanmu, fa innaha 'alas sirati matayakum. Binatang yang kamu korbankan kelak akan menjadi kendaraan kalian di atas siratul mustaqim. Jadi binatang kurban ini ketika kita yang bangun dari pembangkitan alam kubur, kurban juga menjelma sebagai kendaraan sampai di atas siratul mustaqim. Ini adalah mempermudah perjalanan kita di akhirat. Kalau di dunia, kula panjenengan kepingin cepat perjalananipun menuju kota Jakarta, maka jelas kita butuh kendaraan. Dan kendaraan itu mampu Pak kita beli. Bahkan ada yang mampu membeli mobil harga ratusan juta, mampu. Ini kendaraan duniawi untuk mempercepat perjalanan kita ke Surabaya, kita ke Jakarta, ataupun kita keluar kota, ataupun kita ke luar negeri, membutuhkan kendaraan mampu untuk membayar kendaraan-kendaraan yang kita butuhkan. Nah, untuk kendaraan akhirat mungkin yang dibutuhkan 2 juta sampai 3 juta dengan seekor kambing sudah menjadi kendaraan di akhirat. Inilah kebutuhan kita di akhirat, saudara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada tanggal 10 Dzulhijjah ini orang yang berkorban ketika
disembelih binatang kurbannya, bersamaan dengan darah mengalir dari binatang yang disembelih, Allah mengampuni dosanya orang-orang yang berkorban serta dosanya dari keluarga-keluarga orang yang berkorban. Ini manfaatnya sangat besar sekali, saudara. Oleh karena itu, jika saudara punya kemampuan, marilah kita gemar untuk berkorban. Yang kedua, tujuan daripada kurban adalah mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim, bagaimana sosialnya Nabi Ibrahim sesama manusia. Begitu besar sosial daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai-sampai Nabi Ibrahim diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim niku Pak adalah seorang rasul yang punya gelar ulul azmi. Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang kaya raya. Dari kayanya Nabi Ibrahim sampai ia berkorban 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta Pak. Ini Nabi Ibrahim. Menurut riwayat lain, kekayaan Nabi Ibrahim itu mencapai 12.000 binatang ternaknya. Maka Nabi Ibrahim ini dari dermawannya oleh Allah diberi gelar Khalilullah. Ada salah satu riwayat, satu cerita, malaikat Jibril datang kepada Allah bertanya, engkau memberi gelar Khalilullah kepada Nabi Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim itu sibuk dengan harta, Nabi Ibrahim itu sibuk dengan dunia, Nabi Ibrahim sibuk dengan usahanya. Allah jawab, engkau jangan menilai dohirnya saja wahai malaikat Jibril, tapi nilailah batinnya, nilailah hatinya. Ini jawaban Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat Jibril penasaran, datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wahai Ibrahim, bima wajadtum hadhihi darajah Khalilullah, dengan apa kamu meraih derajat gelar Khalilullah ini? Nabi Ibrahim menjawab, bisalasati asya, dengan sebab 3 perkara wahai malaikat Jibril. Pertama, saya lebih mendahulukan perintah Allah ketimbang perintah yang lain. Saya lebih mendahulukan perintah Allah ketimbang perintah yang lain. Ini jawaban Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, saya lebih tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terbukti Pak. Perintah Allah lebih didahulukan, terbukti. Tawakalnya lebih didahulukan, terbukti. Di mana ketika Nabi Ibrahim alaihi salam keluarga selama 80 tahun tidak punya keturunan, ia berdoa kepada Allah minta keturunan, minta seorang anak. Akhirnya dengan izin Allah diberilah dia karunia anak yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Dan ketika Nabi Ismail usia 7 tahun, Nabi Ibrahim waktu itu jaya-jayanya, sukses ekonominya, sukses hartanya, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril
menjelma sebagai manusia biasa, datang bertamu kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, milik siapa harta sebanyak ini? Nabi Ibrahim menjawab, itu milik Allah. Sekarang diserahkan menjadi milikku. Kemudian orang ini, malaikat Jibril yang menyerupai manusia ini berkata, saya membutuhkan itu wahai Nabi Ibrahim. Ambil kalau kamu mau, 1, 2, atau 3 sekehendakmu, kata Nabi Ibrahim. Kemudian malaikat Jibril ini berkata, tidak cukup wahai Nabi Ibrahim kalau cuma 1, 2, 3. Nabi Ibrahim menjawab, ambil 1/3 dari hartaku, ambil. 1/3 dari hartamu masih tidak cukup wahai Ibrahim, kata malaikat Jibril. Nabi Ibrahim menjawab, ambil separuh dari hartaku. Separuh juga belum cukup untuk kebutuhanku wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, kalau separuh tidak cukup, ambil semuanya. Saya rela demi Allah. Ini adalah milik Allah. Kalaupun diambil, dipinta, saya kembalikan. Jangankan harta ketinap, kata Nabi Ibrahim, anak pun kalau punya dan dipinta oleh Allah, saya serahkan kepada Allah. Akhirnya ucapan Nabi Ibrahim ini menjadi ujian besar yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seketika ketika sudah punya keturunan Nabi Ismail usia 7 tahun, masih lucu-lucunya anak, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Nabi Ibrahim berkata kepada sang putra, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, saya bermimpi nak tadi malam untuk menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu tentang mimpi ini? Ini bimbingan seorang ayah, orang tua terhadap anak, sangat demokrasi. Minta pendapat, tidak langsung memerintah. Kalau punya masalah diajak musyawarah. Nabi Ismail menjawab, kata Ismail, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan apa yang menjadi perintah. Insya Allah saya tergolong orang-orang yang sabar. Anak seusia 7 tahun bisa berkata seperti itu, saudara. Nabi Ibrahim telah sukses membimbing anaknya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang taat kepada orang tua, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah satu contoh pelajaran bagi anak-anak sekarang. Karena apa? Karena orang tua wajib ditaati, Allah juga wajib ditaati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memutuskan tidak boleh menyembah sesuatu kecuali Allah. Dan Allah memutuskan wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua harus berbuat baik, harus taat, harus patuh. Ini kewajiban anak terhadap kedua orang tua. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak, mensekolahkan anak, memberikan bimbingan, memberikan ilmu, mentransfer ilmu. Ini kewajiban orang tua terhadap seorang anak, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa yang terjadi?
Akhirnya perintah ini benar-benar dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Dan ketika pisau yang buat menyembelih sang putra ini benar-benar dilaksanakan, ada di leher, sudah mau disembelih, baru Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menghentikan perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam serta menggantikan dengan seekor domba. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa fadainahu bidzibhin azim, aku gantikan dia dengan pengorbanan yang sangat agung. Inilah awal syariat untuk pengorbanan, untuk penyembelihan binatang kurban. Kemudian Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah terakhir karena beliau wa ma taghaddaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'ad dhaif, kata Nabi Ibrahim. Saya tidak makan sore hari kecuali bersama tamu. Dari berdermawannya Nabi Ibrahim, tidak pernah makan di waktu sore melainkan bersama tamu. Pernah satu riwayat dijelaskan Nabi Ibrahim mau makan tidak ada tamu. Akhirnya mencari, Pak, sampai 1 mil 2 mil jauhnya ini mencari tamu. 1 mil padahal sekitar 1609 kilo. 1 milnya ini 1609 kilo. Dari jauhnya Nabi Ibrahim mencari tamu agar supaya mau makan bersama beliau. Dari dermawannya Nabi Ibrahim pernah satu ketika minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, izinkanlah saya ingin memberikan makan terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Allah jawab, tidak mungkin bisa untuk kamu wahai Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim berusaha tidak mengenal putus asa. Beliau terus mendekatkan diri kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, berilah kami, Engkau maha kuasa, Engkau maha bijak, Engkau maha kuasa, ya Allah, berilah kepada kami untuk jadikan umatnya Nabi Muhammad sebagai tamu saya untuk aku beri makan sampai hari kiamat. Akhirnya Allah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil segenggam kapur dari surga. Dan kapur itu diperintahkan untuk dibawa ke gunung Jabal Abi Kubais yang ada di Mekah dan disuruh sebarkan di permukaan bumi ini, sehingga kapur itu, bumi yang terkena sebaran dari kapur itu, maka menjadi asin dan menjadi air laut. Inilah akhirnya menjadi garam yang bisa dinikmati oleh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat, berkah dari doa Nabi Ibrahim alaihi salam, dari dermawannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, di dalam momentum hari raya Idul Adha ini yang perlu kita petik adalah satu, berkurban untuk takarruban, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, melaksanakan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan berkah, bisa membawa perubahan kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bi ayatihi wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.